Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi pada channel saya Las Macan Motor ya. Pada sore hari ini saya akan mensupilkan paket bore up lagi bosku, paket bore up harian kerja untuk Tiger ya. Untuk Tiger itu, untuk Tiger biru ya, Tiger biru. Ini di depan saya sudah ada mesinnya, mesin sip Tiger biru itu ya. Oke. Untuk mengawali video kali ini kita jangan lupa untuk adatnya ini ngopi dulu bosku. Kita tetap ngopi ya. Untuk menambah inspirasi ya, kita sebat ya. Oke, ini di depan saya sudah ada beberapa part ya. Part dari ini kampas kopling ya, rumah kampas JRC. Ini ada krek as langkah 68 ya. Ini ada krek as langkah 68 ya. Ini ada crankcase kanan kirinya itu ya. Ini ada boring, ini ada bloknya ya, blok ya. Ini ada boringnya. Ini ada rasio, ada primer sekunder ya. Ini pokoknya mesin dari itu ya, kecuali kalau yang bagian magnet dan starter tidak saya spillkan karena itu tidak ada perubahan ya. Di bagian magnet dan spool tidak ada perubahan ya. Oke, kita mulai dari crankcase ya. Kita mulai dari kita mulai dari speknya ya. Spek ini saya bikin langkahnya 68, sekernya 65,5 ya bosku. Dengan liner 72 ya. Ini liner 72 dengan liner 72 ya. Oke, apa saja yang dirubah? Nah, ini bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi kawan-kawan yang punya Tiger yang mau upgrade totalitas ya. Ini totalitas ya. Karena stroke dan perubahan di bagian silinder ya. Oke, ini untuk crankcase kanan kiri ini saya bubut sebesar ini 73 ya. Ini diameternya 73. Karena apa? Karena ini 72 ya. Supaya apa? Supaya dia masuk ke sini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini dibubut ya bosku, ini dibubut. Dibubut ya. Untuk krek as ya, untuk krek as. Nah, ini krek as standarnya dulu ya bosku. Ini krek as standarnya ya. Ini krek as standarnya ya. Ini krek as standar Tiger ya. Bisa kalian lihat perbedaannya ya. Nah, untuk perbedaan krek as standar Tiger dan krek as stroke ini sudah saya videokan, sudah saya bikinkan video ya. Harap ditonton kalau yang masih awam ya. Nah, untuk bagaimana membedakannya harap ditonton video sebelumnya ya. Oke. Nah, ini krek as ya. Ini krek as 68. Ini krek 68 sudah full torsi tambah daging ya bosku, tambah daging. Nah, ini bearing baru bosku, bearing baru dari NTN Japan ya. Ini bearing baru, harap baru. Karena apa? Karena jika tidak diperbarui maka bisa beresiko dia bunyi ya, bunyi agak kasar dikit ya di bagian tengah ya. Dan apa? Beresiko dia bergetar ya, getar. Ini murah ya. Ini berapa ya? Sekitar 180 200 lah dapat dua ya. Jangkanya itu panjang bosku, jangkanya panjang ya. Penggantian itu ini bisa sampai sekitar ya, kalau rutin ganti oli dan rutin perawatan itu bisa ya 3 tahun lebih lah ya. Untuk bagian si bearing ini ya, bearing. Untuk setang ini masih original bosku, original bawaan Tiger KCN ya, masih original. Ini masih kenceng ya, tidak bunyi bosku, kenceng ya. Untuk pemasangan jangan lupa bosku, Anda harus mengecek jalur olinya ya. Jalur olinya untuk di bagian big end di sini ya, ini harus bolong atau harus bersih dari berbagai kotoran dan berbagai macam gram-gram ya, gram-gram bubut bubut dari keras ini ya. Ini harus bersih. Karena apa? Karena kalau tidak bersih maka dia akan menyumbat jalur oli dan mengakibatkan apa? Stangnya itu akan boros ya, akan sering ganti stang, sering kocak ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk krek as 68 stang tetap, stang KCN ya. Ini ada penggerusan di bagian stang yang sebelah kanan ya. Karena apa? Karena dia akan bersenggolan dengan gigi rasio yang ini dia. Yang ini. Cus. Nah, ini yang gigi nomor 4 ya.
Nah, 4 dan 5 ya ini. Ini bersenggolan. Oke. Untuk kerkas ya saya kira cukup ya, cukup untuk detail kerkas ya. Oke, untuk di bagian rasio ini standar bosku, standar, semuanya standar, dan harap dicek ya, untuk ring-ring dicek, jangan sampai ada yang tertinggal dan jangan sampai ada yang tertukar ya. Oke. Nah, ini kadang yang di sini ini agak tertukar ya. Yang ini nah ini dulunya juga tertukar ya ini. Ini dulunya tertukar dulu dia ya. Oke, ini sudah saya benarkan dan harap dicek untuk di bagian giginya, kalau sudah ada yang aus harap diganti ya. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan dia bunyi dengung ketika dimasukkan gigi, dia bunyi dengung. Oke, seperti itu ya. Nah. Oke, untuk yang apa ya, untuk yang paling riskan ya, ini di bagian pompa oli. Anda harap cek ya untuk di bagian gigi pompa oli di sini ya, dia harus benar-benar bersih dan dia benar-benar berputar dengan lancar ya. Untuk apa? Untuk mensuplai oli kemana saja ya, untuk ke noken as, ke setang, dan ke banyak ya. Ini penting ini jangan sampai tersumbat ya ini, dan jangan sampai ada yang rompal ya atau terkikis di bagian giginya seperti sebelah sini ya. Oke. Oke, seperti itu untuk di bagian primer sekunder. Oke, kita lanjut ke bagian primer sekunder. Ini sudah saya cuci semuanya bosku. Nah, primer sekunder ini masih original menggunakan tiger ya, tiger. Ini sudah saya keling ulang bosku. Nah, ini bukan saya loh, ini dulu ini dari pengelingan yang dulu banget ya. Nah, ini saya kelingnya dari atas ya bosku, supaya apa? Supaya di bagian belakang itu kelihatan rapi bosku, kelihatan seperti belum kelingan ya. Ini seharusnya tidak digerinda seperti ini akan saya contohkan bagaimana membuka yang baik ya, bukan contohkan prosesnya, contohkan hasilnya ya. Nah, ini seharusnya dibor bosku, ini seharusnya dibor untuk bagian plat ini untuk melepas kelingannya itu. Ini seharusnya dibor, jangan digerinda seperti ini ya. Ini karena apa? Karena sudah terlanjur digerinda, maka dia akan seperti ini ya. Dia akan membekas ya, fisiknya kurang apa ya, kurang perfect lah ya di mata konsumen. Wah, apa ini kan, seperti itu. Ini harus dibor ya, harus dibor. Oke, terkadang ada untuk penggerendaan itu bisa, tapi harus dengan hati-hati ya. Jadi tidak seperti ini terlalu apa ya, terlalu ekstrim ya dia. Gak apa-apa, ini tidak saya ganti. Karena apa? Karena platnya masih bisa dipakai lah ya, daripada menambah budget lagi ya. Kalau saya biasa untuk pengelingan di bagian atas ya, seperti ini. Oke. Ini karena apa? Karena kalau kocak dia akan bunyi ya, ketika stasioner dia akan bunyi glok seperti itu ya. Ketika dikopling dia akan halus ya. Nah, karena apa? Karena dia ada speleng di bagian antara aluminiumnya dan giginya. Oke, kita beralih ke biasa. Ini biasa ya. Ini untuk performa kopling Anda yang lemah sawat, ini bisa memakai ini dari apa ya, ini CRC ya, dari CRC ataupun dari yang lain, terserah selera ya. Nah, ini saya pakai per 5. Ini sudah ada jalur olinya. Jadi apa? Jadi kampas kopling Anda lebih awet ya, karena ini apa, sudah ada jalur olinya ya. Untuk detail ini sudah saya videokan sebelum jauh sebelum ya. Nah, itu. Jadi yang masih bingung speknya gimana mas kampas kopling CRC itu ya, bisa tonton di YouTube ya. Cari saja detailnya ya, detail perbedaan kampas kopling yang original Tiger dan CRC itu ada. Ini jadi tidak saya jelaskan dengan detail lagi ya bosku. Oke, beralih ke bagian ke bagian liner ya. Ini liner saya kasihkan 72. Karena apa? Karena kalau 74 biasanya dia akan bolong di bagian sini, jalur olinya ini kan bolong ya. Jadi saya kasihkan 72. Ini request yang punya. Mas kasih 72 aja. Oke. Ya, ini 72. Untuk pistonnya tadi di mana? Pistonnya. Oh, ini piston ini saya kasihkan 655. Pakai CBR. Ini saya pangkas 1 mm untuk apa? Untuk ketika pemasangan rantai keteng itu tidak ada pemaksaan ya. Sudah saya jelaskan detail di video-video sebelumnya juga banyak ya.
Karena apa? Karena untuk langkah 68 piston CBR itu masih mendem ya, itu masih mendem dengan posisi blok masih standar, belum ada pengasan, itu mendem ya, mendem 1 mm. Jadi Anda harus langkah 1 mm, dan keunggulannya adalah Anda bisa mendapatkan si kamrat mata 100 tadi tidak akan ada pemaksaan ketika pemasangannya ya. Oke, jadi two in one ya ini. Dia bisa apa, supaya tidak mendem ya, dan kamratnya supaya tidak terlalu manteng ya, seperti itu. Oke, ini saya cot biasa ya, tidak ada perubahan sama sekali di bagian, tidak saya kasih jalur oli ya di sini. Ini karena kolternya sudah bagus ya, sudah meling gitu. Oke, ya itu. Oke, beralih ke apa ya, tadi ya yang riskan sekali ya, di bagian bearing rasio Anda harus ganti ya, supaya apa, supaya tidak menabrak si daun kerkasnya ini, karena dia sudah lebih tebal ya daripada yang standar. Ini yang sebelah sini bosku, yang sebelah kiri ini ukurannya 6202 dan ini dan 6204 ya. Ini Anda harus perbarui, karena apa? Karena barang sepele bisa mengakibatkan rasio Anda sempal ya, seperti itu. Ini saya spilkan ya, harus diperbarui ya. Ini barang murah, paling 50.000 ya, dapat 2 ya. Ini harus diperbarui bosku. Oke, itu yang riskan ya. Terus untuk gigi sentrik ya, untuk gigi sentrik juga ini saya pakaikan apa ya, biasalah punya Gelpro series ya. Mana yang kecil tuh? Ini ini kampratnya belum saya ambil ya. Biasa kampratnya mata 100 Anda sudah paham ya, sudah paham bentuknya bagaimana, Anda sudah paham ya, sudah banyak di video-video yang sebelumnya ya. Untuk ini, untuk lidah kamprat ya, untuk lidah kamprat saya pakaikan ya Tiger yang harap baru ya. Karena apa? Karena jika sudah ada keretakan di bagian keretakan tipis di bagian lidah tensionernya ini, maka jika Anda mengganti ini ya, Anda akan melepas blokopnya ya, melepas blokop. Jadi Anda harus turun mesin lagi. Maka saya perbarui supaya apa? Supaya tidak kerja 2 kali. Ini murah, paling 50.000 ya. Anda harus ganti ya. Enggak apa-apa, saya dibilang wah cumanya habisnya cuma ganti ya, daripada saya kerja 2 kali, nama baik saya tercemar ya, ini mending saya ganti sekalian aja. Karena apa? Karena jangka panjang ini bosku, ini bisa sampai 1 tahun 2 tahun ya. Nah ini daripada bekas dipasang lagi, nanti dipakai setengah tahun dia akan patah dan dia akan terkelupas karetnya ya, nanti bisa mengakibatkan kampernya tambah kendor ya, seperti itu. Oke, untuk seal juga harap diperbarui supaya tidak ada kebocoran ya. Seal gear, seal persneleng, seal selah, semuanya diperbarui. Nggak apa-apa, diperbarui semua. Habis banyak nggak apa-apa, yang penting awet. Seperti itu ya. Ya ini ngopi, saya capek ini ngoceh terus ya dari tadi. Nggak apa-apa, dibilangnya cuma bisa ngoceh karena ini ilmu, ini penting, ini penting ya. Kalau Anda hanya melihat cara perakitan rakit, Anda tidak melihat langsung, nanti bisa bingung ya. Jadi saya sepilkan bagaimana menggarap suatu mesin itu supaya jangka panjang ya, seperti itu, jangka panjang ya. Nah, ini untuk nokon as, ini masih pakai Tiger. Ini lakernya saya perbarui yang depan, yang belakang masih yang lama ya, karena masih bagus ya, tidak ada kekocakan. Yang depan saya perbarui ini. Nah, ini profil RRA 20 dengan lipnya 9,5 ya, 9,5, pinggangnya 21 ya, 21, tingginya 3 berapa ya, 32 ya, nah, 32. Nah, ini ya. Nah, ini untuk RRA nya ya, RRA tipe J20 ya. Supaya apa? Supaya halus ya, supaya tidak ada bunyi gemericik. Pakai temar standar juga bisa ya. Nah, tapi ini request yang punya, Mas pakai RRA biar tambah halus. Oke, siap. Ini ke bagian head ya, ke bagian head. Ini klepnya saya perbarui ya, ini saya kasih baru. Ini sudah saya gerinda ya, saya tipiskan supaya apa? Karena noken as ya, noken asnya ini overlapnya tinggi ya, jadi supaya keduanya membuka ini tidak ada
tidak berbenturan antara klep in dan klep X, maka saya tipiskan dan saya kecilkan ya sedikit lah ya ini bagian untuk tidak sampai 0,5 ya, nggak sampai itu. Nah, ya. Ini jos ya, untuk bos klep tidak saya ganti ya, ini sudah saya portingnya tipis saja ya, tipis ya, supaya pas irit ya, tipis saja karena sekernya juga tidak terlalu besar ya. Oke, ini karena apa? Karena kalau klep Anda masih bagus ya tidak diganti ya, tidak diganti ya. Nah, bisa jadi yang kocak itu bos atau klepnya ya. Kalau untuk kasus motor ini bunyinya kemericik ya, itu ada diakibatkan dari batangnya ini, batang klepnya ini sudah aus, dan ini bisa kalian lihat sendiri ini sudah itu sudah luka ya bosku, sudah luka dan sudah agak apa ini ya, tergerus ya. Nah ini sudah agak peot ya. Karena apa? Karena diakibatkan dari apa? Dari si setelan klep yang permukaannya sudah kasar ya, sudah tidak rata ini. Nah, dia kan klep ini dia bersentuhan langsung dengan setelan klep ini. Nah, jika setelan klep ini tidak rata, maka akan mengakibatkan klep ini juga tidak rata. Seperti itu ya. Nah, bisa menggunakan sim klep, bisa untuk meminimalisir keausan di ujungnya ini ya. Nah, ini juga mengakibatkan bisa ngebul ya, ini bisa kalian lihat sendiri keraknya ini. Nah, ini pembakaran tidak sempurna ya seperti ini. Oke ya, ya cukup ya untuk detail spek mesin ini, cukup ya, cukup. Saya kira cukup ya bagi kawan-kawan yang punya Tiger ini, mau dibikin spek berapa dan bagaimana mengatasi mesin Anda supaya tidak berkali-kali turun mesin, 2 bulan turun mesin, 3 bulan turun mesin ya. Ini bisa menjadi rekomendasi atau inovasi bagi kawan-kawan ya. Ini untuk penjelasan, kalau ada yang kurang jelas ya saya mohon maaf ya, karena saya juga masih awam ya. Ini kita belajar bersama untuk GL 200 atau Tiger ini, kita belajar bersama, kita berdiskusi ya. Saya punya pengetahuan ini itu saya sampaikan. Nah, kalau ada yang kurang berkenan bagi para mekanik yang lain, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe bosku. Oke, mantap.